Oji Fauji Badila. Ahmad Fauji ya. Aku tuh lagi ngindarin Ji kata-kata yang ada oke-nya. Oke gitu. Dikritik sama Hayu. Oh ya, oke. Kenapa sih selalu setiap memulai acara mau di MC panggung apa tuh selalu Oke. oke gitu. Jadi aku mikir oke. Tapi lebih marahin tadi kayaknya. Oh, Badila salah lagi. Ahmad Fauji. Oke. Apa kabar Ji? Rahasia ada, alhamdulillah sehat Kak. Ini luar biasa. Aku tadi kemarin agak geli ngubungin Oji kan. Balasannya Mas. Soalnya jujur Kak, hampir 1 mingguan ini itu chatan dengan Kak Daud, Kak Dodo. Kan Kak Dodo kan Mas Wid. gara-gara di rumah panggil ini kan, karena memang orang Jawa kan, Mas. Jadi disadar pas itu Kak Daud. Karena memang Kak Daud di otak saya dengan Kak Dodo itu memang salah satu kamar memang. Di otak saya itu. Ya. Jadi pasti ya Mas. Jadi itu selalu diomongin sama Dwipa. Dwipa itu selalu bilang, saya itu kalau ngelihat Kak Dodo, Kak Daud pasti Kak Daud. Kalau ngeliat Madi, pasti Kak Daud. Satu benang merah. Ya. Padahal aku nggak kayak gitu loh Ji ya. Lebih parah. Kayak tadi. Oke. Nggak apa pelepasannya gak? Kita pakai oke aja Kak Daud. Hari ini pakai oke. Enggak mau. Aku udah berapa episode tuh oke semua tuh. Oke, jadi kita hari ini akan ngobrol apa nih Kak? Ngobrol tentang hidup lah ya. Oke, yang paling pertama kita akan bertanya dulu dengan Kak Daud ya. Oke. Kamu nanya apa nih? Oke Kak Daud, sampai hari ini akhirnya kita bisa berkolaborasi lagi. Awalnya kita jujur saya juga buat teman-teman yang lagi nonton ini sekitar 10 tahun yang lalu Kak Daud ya. Akhirnya saya pernah bertemu dengan Kak Daud, akhirnya bisa berproses bersama-sama. Kita awali dengan dunia teater waktu itu. Kemudian film dan sebagainya, musik semuanya kita sudah kita lewati proses sama-sama, video, klip dan sebagainya segala macamnya. Tapi 3 tahun sebelumnya, 10 tahun waktu itu saya cuma dengar namanya seorang Kak Daud. Daud tuh yang punya ini waktu itu 10 tahun yang lalu namanya memang lagi bersinar waktu itu. Terus gimana sih? Ungkap aja aibnya. Memang kan ada masa yang memang benar-benar bersinar, siapa sih nggak kenal waktu itu. Cuman ada selalu di telinga saya siapa sih seorang Daud itu. Akhirnya ketika saya temu, saya gitu orangnya kan nggak Daud. Ketika memang ada orang yang membuat saya ini banyak menginspirasi orang, oke saya akan temui orangnya dan saya akan banyak belajar dan mencuri banyak ilmunya. Ya 3 tahun sebelumnya sering dengar, akhirnya 3 tahun yang akan datangnya ketemu, berproses kita kurang lebih 3-4 tahun kalau nggak salah dia, banyak hal pokoknya dari masalah cinta, kehidupan, kematian semua kita uang dan akhirnya hari ini kita berproses kembali. Satu pertanyaan yang paling pertama, jadi ini adalah sebenarnya kan bintang tamunya kan saya. Lo ini kan podcast itu tidak ada pertanyaan, podcast itu kan interaksi. Sampai mana tuh Kak Daud? Satu pertanyaan kamu. Iya, satu pertanyaannya adalah akhirnya apa yang membuat Kak Daud sampai detik ini masih bisa bertahan di dunia seni ya, saya bilang walaupun medianya tuh apa aja. Silakan Kak Daud. Baik, sebelum jawab kita break dulu sebentar. Oke, silakan Kak Daud. Apa ya Ji ya? Biasa aja Kak Daud. Aku selalu bilang sudah cinta sih Ji ya. Oke, cinta. Aku selalu bilang ngomong gitu sama dirimu, sudah terlanjur cinta. Jadi ketika jatuh cinta itu, ketika kita disakiti dengan rasa cinta itu, kita akan tetap bertahan apapun itu. Karena itu proses cinta yang harus dijalanin sih. Benar. Kalau udah jatuh cinta itu gimana sih? Jatuhnya aku tuh udah dengan seni itu udah bucin Ji. Ya, aku dengan udah bucin banget. Jadi jatuh bangun, ya kita ngomong aib aja lah nggak apa-apa. Jatuh bangun, pertengkaran, masalah ini, finansial ketika lagi naik-naiknya, terus jatuh lagi masalah itu dan sebagainya. Tapi tetap mau bertahan, kenapa? Ya karena cinta sih. Mungkin saat itu prosesnya memang harus kujalanin begitu. Karena akhirnya aku merasa yakin nanti itu akan dijalanin dengan proses-proses ke orang lain. Makanya hal yang paling penting yang kudapatkan dari tentang kehidupan adalah jangan pernah ngejudge sih. Karena kamu belum tentu nanti, bisa jadi kamu masih masuk ke fase itu, bahkan lebih parah nanti. Itu kan fase yang akan kita, ini mengganggu sekali sih ya. Kita akan terima dulu pesan masuk ini kan. Jangan. Harus dikeluarin. Ini pesan dari istri kan. Atau istri saya kali yang masuk kan. Bahaya Ji. Aduh, oke pemirsa kita ada
Ada informasi masuk. Oke, lanjut ke Daud sampai gitu mana sih, tadi? jatuh cinta sih, Ji. Sudah Oke. jatuh cinta dengan seni sih. Dengan tadi landasnya kayak memang paling pertama dasarnya adalah karena Kayaknya cinta. di edisi khusus ya. Berarti nanti kita bikin 2 segmen ya. Bikin 2 segmen ya. Oke. Oke, lanjut ke Daud. Dasarnya cinta, akhirnya ya sedikit saya berpikir setipis tadi melengkes bahwa ya bucinnya orang seni ya orang-orang seperti Kak Daud salah satu mungkin juga saya juga calonnya mungkin seperti itu, teman-teman yang lain yang ada di sini, ribuan penonton yang ada di sini. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman yang di sini. Jadi karena cinta ini memang bahaya, dia kadang juga ya kata Agnes Monica tak ada logika dan segala macam. Tapi sampai saat ini Kak Daud udah punya istri, sudah punya anak sampai sekarang 4 kalau nggak salah Kak ya. 4 itu yang ketahuan. Yang sama saya kan waktu itu kan nggak Kak Daud publis. Tolong ya ini. Itu kan anak haram, Ji. Oh iya nggak apa-apa. Makanya. Masih masuk sebelah sini. Oke lanjut ya. Nah dengan menyikapi seperti itu, karena kalau bicara masalah cinta emang nggak bisa apa-apa ya. Tapi menyikapinya Kak Daud. Sekarang maksudnya lebih ke bagi waktunya. Punya anak sebenarnya harus punya waktu banyak ke anak dan istri dan sebagainya. Sisi lain sebagai ini adalah sebentuk kecintaan juga. Pasti totalitas dong. Totalitas dengan kegiatan seperti ini di seni apapun yang Kak Daud sekarang geluti itu pasti totalitas dan segala macam. Bagaimana sih mungkin teman-teman di sini membagi waktu khususnya? Itu aku agak ada sedikit pendapat pemahaman unik untuk diriku sendiri sih, Ji. Oke. Pertama, aku tidak ada namanya skala prioritas. Bagiku semuanya adalah prioritas. Oke. Anak 100%, istri 100%, keluarga 100%, pekerjaan 100%, idealis 100%. Jadi semuanya aku kasih takaran. Bedanya adalah ketika aku di lingkup keluarga, aku 100% untuk jadi seorang suami dan ayah. Terus ketika aku berada di sini, aku akan 100% di sini gitu. Jadi itu dari dulu aku nggak mau bagi-bagi itu. Makanya kenapa setiap kali ada masalah dan sebagainya aku bisa bertahan. Wah, bahkan bayangkan saja aku tahu aja Uji mungkin di fase-fase yang aku dulu bersinar sekali, terus di fase 3 tahun terakhir aku sejatuh-jatuhnya 37. Itu kan bukan hanya sih aku dibully, aku dijauhin ya kan dia. Ya, kita terima lagi selanjutnya. Ada pesan masuk ini dari kota seberang. Kota Sumedang. Katanya sudah bayar cicilan listriknya belum? Sudah, karena kan aku yang ini 400. Lanjut ke Daud. Ya itu sih dibully, artinya nggak percaya Daud begini, Daud begitu. Ya itu alhamdulillah luar biasa, aku senang mendapatkan fase itu, Ji. Karena belum tentu orang punya mental bisa kuat ngadapin kayak aku. Paham. Belum tentu. Aku berani nantang deh. Orang ketika dia lagi bersinar, namanya dikenal udah di film, perintis film Tenggarong, Kawaha, bla bla bla. Aktor sutradara terbaik. Fase itu kan aku dapetin. Ya. Bikin film, orang belum pertama kali Tenggarong belum pakai DSLR, kita udah pakai DSLR. Orang belum tahu syuting film aja kita sudah bikin syuting film. Kita dulu berapa ada 11 scene. 1, 2 urutan dulu. Iya. Karena kita nggak tahu loncat-loncat kan. Benar. Shoot schedule tuh kita nggak tahu kan. Scene 1 adegannya di rumah, scene 2, 3 di luar. Scene 4 4 di rumah lagi. Bodoh sekali Kak Daud. Dan kau juga. Nanti aku itulah ada proses pertanyaan tentang itu untuk kamu nanti ya. Oke. Ya itu maksudnya ya alhamdulillah aku mendapatkan fase kayak gitu, Ji. Fase yang terpuruk dan dipercaya orang. Tapi ada orang-orang yang masih percaya sama aku gitu. Contohnya misalnya bisa aku sebut sini kayak Akbar Haka. Kalau nggak Akbar, Pak Erwan. Nanti klarifikasi Kak Akbar ya. Pak Erwan juga seberapa kepercayaannya. Enggak lanjut ya. Itu kan kayak kamu. Kenapa? Pertanyaan. Nah, ini aku balik nih. Sebelum kamu nanti bikin pertanyaan lagi. Kenapa kamu masih percaya sama aku? Oke, sebelum saya menjawab, saya akan melanjutkan pertanyaan saya. Yes, ini udah di otak saya yang menerima ketika dia ngajak. Gini, oke. Podcast itu apa ya? Sampai ngobrol sama istri. Podcast itu apa? Pernah nonton Deddy Corbuzier nggak gitu? Deddy Corbuzier yang mana nih? Banyak ini acara YouTube-nya banyak kan. Pokoknya yang podcast-podcastan gitulah, dia ngobrol-ngobrolnya biasanya konten masalah pribadi atau dia basicnya memang seorang pemusik atau seniman dia tuh gini. Dia ngobrol apa aja. Apa aja ya. Oh iya, dan podcast aku itu ngobrol. Podcast itu bukan wawancara, bukan host. Aku tidak sebagai host. Jadi sah-sah aja kan Sah-sah apa yang aja. saya. Oke.
Oke, tadi sampai pada saat ya Kak Daud bangga melewati ini sebuah proses dan akhirnya menjadikan ini semua sebenarnya di pembelajaran kita untuk pembelajaran semuanya bahwa memang yang paling mahal setiap apa yang pengen kita capai itu sebenarnya prosesnya Kak Daud ya, prosesnya. Proses luar biasa. Nah, saya pikir pun orang-orang seperti Kak Daud dan teman-teman yang lain banyak di luar sana ya. Ini kita sampelnya kita berdua hari ini punya kasus seperti Kak Daud. Dia pernah bersinar waktu zamannya, kemudian dia pernah terpuruk, sejatuh-jatuhnya dan sebagainya macam, kemudian berusaha bangkit lagi dan masih tetap konsisten dan eksistensi. Bangkitnya itu bisa cepet Ci. Yang susah itu mengambil kepercayaan orang. mengembalikan itu susah banget Ci. Itu karena sudah jadi apa? Tertanam di benaknya seseorang, udah tuh orang yang begini. Itu lebih lucunya lagi Ji. Tahu nggak lebih lucunya lagi? Ini aku mencontohkan begini. Ini si A, ini aku dan kamu adalah orang sahabat baik. Terus karena kita ada sebuah pertengkaran, perselisihan, hingga akhirnya kamu membenci aku. Yang lebih buruknya aja lagi, kamu menceritakan itu sama si C. Si C itu, kamu ceritakan, si C itu yang lebih jeleknya lagi, tau nggak? Si C itu nggak kenal aku, tapi dia ikut membenci aku sampai segitu loh, Ji. Jadi orang yang nggak kenal aku, yang nggak tahu kepribadianku, sampai ikut-ikutan juga, Ji. Kalau saya pribadi normal Kak Daud. Tidak apa-apa sih. Lingkungan seperti itu, kehidupan bersosial seperti itu sih normal. Ya konsekuensinya kan kita yang sedang menjalani kan memang sebenarnya ini. Sok dewasa banget ya. Ya sebagai pembawa acara kan sebenarnya harus agak dewasa. Oke. Dengan klien. Tolong bikinin acara ya. Kayaknya harus bikin acara ya. Seru ya ngobrol kayak gini ya. Malah saya kalau lebih harus prosedurnya di depan kamera kita nggak boleh bocor, ada yang tamu segala macam. Kalau kaku gak ada ya? Kaku, nggak apa-apa ini bocor. Memang acaranya memang untuk banyak di bocornya. unsubscribe sama dislike. Oh iya, benar-benar. Oke, lanjut tadi masih bicara masalah proses Kak Daud sih sebenarnya yang akhirnya dulu pernah bersinar kembali lagi, kemudian pernah jatuh dan segala macam, pernah dibully, membangun sebuah kepercayaan lagi yang lebih susah. Kalau membangun sebuah tim dan sebagainya mungkin kita mudah dengan siapa. Tapi ini adalah membangun sebuah kepercayaan kita kembali lagi dengan masyarakat, audiens lah kita bilang ya. Apapun bentuk karya yang kita suguhkan, entah itu visual, audio dan sebagainya, kita berbicara masalah audiensnya kan, kita akhirnya berbicara masyarakatnya. Oke. Ada satu hal yang membuat saya menarik Kak Daud ketika akhirnya Kak Daud tetap bertahan. Tadi kembali lagi dengan yang awal tadi, menyikapi waktu, berbagi waktu dengan istri, berbagi waktu dengan istri, anak, dan waktu kerjaan yang lain-lain sebagainya, kita banyak waktu. Saya si bunyi orang bahasa KTW ini masuk bahwa 100% dimanapun posisi kita harus menjadi 100%. Tidak ada yang prioritas. Tidak ada prioritas. Tapi selalu menjadi 100% dimanapun kita berada. Itu cocok, ilmu baru juga buat kita semuanya. Tapi nih Kak Daud, akhirnya banyak kawan-kawan yang kehilangan pelaku seni, entah itu medianya apapun, yang akhirnya 10 tahun terakhir ini saya berjalan berdampingan ketemu dengan orang. Anggaplah misalnya waktu itu 10 tahun saya ketemu Kak Daud, berkesenian, berproses bersama-sama. 10 tahun yang akan datang, Kak Daud udah dengan dunia yang baru dan itu nggak berkesenian lagi. Nah, faktornya yang saya lihat adalah teman-teman itu, karena yang saya lihat itu adalah tidak bisa membagi waktu tadi Kak Daud antara istri. Akhirnya saya tanya personal, kenapa sih, apa sih yang membuat kamu untuk bukan berhenti, dia untuk mengalahkan waktunya untuk berkesenian karena aku harus fokus dengan istri dan sebagainya. Ini juga sebenarnya PR saya Kak Daud, ketika saya memulai ingin menikah, ingin akhirnya sampai menikah, pertanyaan saya muncul adalah waktu itu 10 tahun obrolan kita yang lalu, bahwa ngobrolin di depan rumah ya? Di depan rumahmu kalau saya. Iya, di mana tempatnya saya lupa. Bahwa seorang pelaku seni, saya nggak berani nyebutin seniman Mbak, pelaku seni aja ya. Seorang pelaku seni itu idealisnya itu akan berkurang, bahkan akan hilang ketika kita akan lihat nanti pada saat dia menikah. Karena dia akan goyang nggak? Dia waktu masih sendiri kan, wah, mana nih kemana-kemana nih, kok nggak ada yang
apresiasi mana teman-teman, nggak ada inovasi, nggak ada kreativitas, kita proses ini. Itu waktu kita nggak punya beban apa-apa, wajah kita masih fresh, nggak ada punya tanggungan beban yang macam-macam. Ketika menikah, untuk di ruang kesenian, yang pertanyaan saya muncul adalah, oke, saya akan membuktikan kata itu, apakah saya akan berkurang idealis saya untuk berkesenian, bahkan saya akan kehilangan itu. Akhirnya saya akan fokus di rumah tangga dan segala macam, atau sebaliknya. Dan sampai ini perjalanan pernikahan saya kan 1 tahun lebih, 1 tahun 1 bulan. Alhamdulillah bulan ini tadi tuh saya ulang tahun sama istri saya. Ulang tahun. Ulang tahun pernikahan. Sampai detik ini, ya benar sih akhirnya kata Kak Daud tadi, apa yang saya lakukan selama 1 tahun ini dengan punya tanggung jawab dan alhamdulillah sekarang juga punya anak, memang benar. Ketika sampai di rumah dengan kumpul dengan anak dan keluarga, memang kita harus 100% menjadi seorang pemimpin dalam keluarga kita. Nah, kemudian kita bagaimana dengan kegiatan-kegiatan kita di luar, tanggung jawab dengan kita punya proses garapan dan teman-teman yang lain, khususnya saya kan di musik. Ini terbengkalai atau seperti apa? Apakah harus saya mengurangi segala macam? Untuk secara waktu memang intensnya kita berkurang. Pasti ini. Tapi yang saya lakukan ketika saya berada di tengah-tengah mereka, teman-teman saya di luar keluarga, di luar rumah saya, ya kadang bilang saya kembali 100% untuk menjadi, ya saya bersama lingkungan mereka. Misalnya di sini saya sebagai leader mereka, teman-teman, misalnya Kak Daud sendiri bersama teman-teman di sini sebagai leadernya mereka, Kak Daud akan menjadi 100% menjadi mereka, nggak bawa-bawa wah aku punya masalah keluarga dan segala macam itu ini. Ya, harus gitu. Itu yang saya tangkap akhirnya Kak Daud. Dan ini jadi pembelajaran buat kita semua, siapa nanti yang juga akan nonton, bahwa ya roda berputar Kak Daud ya. Yang penting adalah roda itu kan akan terus berputar. Dan yang paling penting Kak Daud, roda itu harus berputar secara nyaman. Nyaman, benar. Roda akan berputar terus, tapi akan kita ketemukan hal yang nggak nyaman. Itu yang bahaya. Ya. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Jadi sebenarnya perspektif. Sudut pandang sih, Ji. Jadi aku selalu saya orangnya selalu menerima sudut pandang orang Kak Daud. Walaupun pada akhirnya saya punya sudut pandang sendiri, tapi saya orang yang sangat selalu menerima sudut pandang orang lain. Sama, justru jangan sampai kita terjebak dengan sudut pandang kita. Justru kita harus menemukan sudut pandang baru dari sudut pandang orang. Ketika orang memberikan pilihan tentang sudut pandang tentang menilai kehidupan, justru kita belajar dari situ dan kita malah menemukan nilai-nilai baru dari memahami itu sih sebenarnya. Nah itu kan sekali lagi aku selalu percaya dengan fase sih ya. Fase itu pasti akan kita berada di atas, bawah, menengah, itu pasti akan ada berada di situ. Contohnya ini kita berada di fase dunia yang sekarang ini dengan pandemi penyakit yang luar biasa yang menakutkan masyarakat dunia kan. Tapi itu fase yang harus dihadapin. Tapi kan bisa dilihat nggak? Jangan kita lihat dari sudut pandang itu penyakit, tapi lihat dari sudut pandang penyakit ini Tuhan yang memberikan apa dampak positif yang Tuhan berikan dari penyakit ini. Paling penting adalah manusia mulai menjaga kebersihan, cuci tangan. Bukankah itu sudah diajarkan Rasulullah SAW? Ya kan? Bener nggak? Terus dunia jadi bersih. Manusia akhirnya mengkonsumsi makanan nggak aneh-aneh. Oke pemirsa. Rasanya baru kemarin. Oh itu anu banget tuh. Kita ngomongin nanti. Bersama. Itu lagu bagus banget. Itu ciptaan dia. Itu ciptaannya Faruk. Ciptaan Faruk. Pertanyaanku. Why Madi suruh nyanyi? Madi, halo Madi. Kenapa Madi suruh nyanyi? Why? Jadi pertanyaan apa yang ada di dalam otak kalian? Wah, kalau aku ya, itu ini kan jatuhnya kan musikalisasi puisi ya. Oke lah kamu nyanyi, Faruk boleh lah. Jadi antara perpaduan suara Faruk dan suara Madi itu ketemu tuh absurd banget ya. Faruk, Madi nanti kamu segmen selanjutnya ya. Itu absurd banget. Ya aku udah undang Faruknya nggak ada kabar nih. Sibuk edit masih. Bayangkan itu kayak absurd banget, kayak lukisan abstrak lah. Tidak ada ininya, tidak ada. Oke, mengenai persoalan garapan beberapa hari yang lalu,
Itu menarik untuk kita bahas. Tapi sebelumnya kita akan lanjutkan lagi ya obrolannya tadi yang masalah Kak Daud bahwa ya saya percaya fase itu akan ada fase-fasenya. Kurang ajar dia. Nggak boleh Oke, gini. boleh. Kak Daud. Rasa kan? Tapi satu rahasia, aku dengan Oji ini pernah kelahi loh. Heeh. Ya Ji ya. Kita pernah kelahi gara-gara masalah apa tuh Ji? Ya aku lupa Ji. Banyak hal lah. Satu aja kita kelahinya waktu itu parah itu. Kayak gara-gara apa ya? Nah, siapa Isar ya? Siapa? Ya si itulah. Siapa namanya tuh? Nggak apa-apa sebut aja mereknya. Pacarnya si siapa tuh? Pacarnya si Pina. Siapa? Nizer. Nizar Karisma apa gitu Nizar namanya. Karisma. Kalau enggak Yamaha gitu. Menyampaikan sesuatu ke aku, tapi maksudnya Oji nggak gini ya. Jadi aku tersinggung bla 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 bla. Lucu ya Ji ya. Tapi kamu tahu nggak, paham? Ternyata itu yang dilakukan saudara memang begitu Ji. Saudara itu keluarga bertengkar. Ya kan? Nggak ada yang nggak ini. Justru kayaknya terlalu memuji pasangan pertemanan itu kayaknya Ya. Menurutku kayaknya Normal ya. bukan normal. Seorang teman yang baik itu justru harus tahu jelek buruknya. Maksudnya Gitu. normal kalau bertengkar dalam pertemanan. Sangat ya kan, karena kan keluarga jatuhnya kan kayak gitu kan. Pernah ya itu, dan kita maaf-maafannya tuh waktu itu jam bentok. Dan Oji datangin saya tuh waktu itu, saya emosi banget tuh. Itu lewat apa ya, kita chattingannya SMS ya, chattingan lewat SMS, BBM. Saya marah, si Oji tetap dengan biasanya. Oji juga ngeselin waktu itu. Memang bener kan? Ya itu di fase yang aku jatuh itu ya. Aku terjatuh di saat Lagu apa nih? yang lagu udah enak loh tadi. Ini kita bisa buat lagu sebenarnya nggak ada. Iya, oke. Tapi nanti lah. Jadi kita ngomongin tentang ini, tentang aku ada satu pertanyaan Ji. Kamu kan yang paling lama dekat dengan aku. Dan salah satu ada dua angkatan yang memang kulatih, dua angkatannya si Dodo sama angkatanmu. Yang angkatan Dodo tuh angkatan Dodo, Devi, Nanta, tahu kan ya? Wisnu Firman, Abang. Dan angkatan kedua, setelah itu aku sudah kehilangan masa kemasan untuk memproduksi seorang anak didik. Karena menurutku angkatan pertama, angkatan Dodo dan angkatan si Oji aja yang kuproduce secara, yang artinya semuanya hampir dari nol ya, dari nol yang benar-benar sampai sekarang ini masih berkesenian gitu. Oji, Madi, Faruk, ya Ade teman-temannya gangguan jiwa ya masih ya. Labil Ade. Tapi kalau ngumpul masih jiwa kesenian masih ada ya. Febri, dan sebagainya. Satu pertanyaanku Ji. Dulu dan sekarang apa yang kamu lihat dari seorang Daud? Jujur. Jadi banyak orang ya Kak Daud ya. Bentar. Banyak orang dulu yang tak menganggapmu. Oke, kembali lagi ya. Oke, pemirsa. Apa ya? Ini kalau sama Kak Daud latahnya itu nular dan otomatis padahal dulu udah bertahun-tahun hilang. Apalagi ada Madi, Madi pun nonton aja mungkin. Apa ini, penyakit apa ini? Aduh. Oke. Jadi banyak orang sebenarnya dari awal pun kita ketemu sampai akhirnya detik ini Kak Daud. Banyak yang masih sampai ke telinga saya itu bukannya bahasa mempesimisi, menyampaikan bahwa ya melihat akhirnya di sisi jeleknya Kak Daud kan, di sisi buruknya Kak Daud dan segala macam. Tapi banyak juga orang yang mengatakan apa sih yang masih membuatmu bertahan? Bahkan ada teman-teman yang juga tidak segan-segan mengatakan bahwa Oji waktu itu sangat bodoh sekali. Masih mau-maunya bekerja sama, berproses dan segala macam dengan seorang Kak Daud. Jadi saya pribadi itu adalah orang yang berproses,
itu menimbulkan perasaannya adalah lewat audio saya Kak Daud. Itu setelah beberapa ngobrol kemarin dengan Faruk dan Madi ya. Jadi mereka sih yang mengatakan, akhirnya saya punya jawaban. Seorang Faruk dia akan menimbulkan perasaannya setelah dia menyaring semua hasil perasaan yang dia diduga. Misalnya maksudnya gini, Faruk itu seorang yang memutuskan sesuatu itu dia harus 10, 20, bahkan ratusan kali dia memikirkan dulu baru dia bisa mengeluarkan itu. Itu seorang Faruk yang kita obrolkan. Kemudian seorang Madi, dia nggak terlalu banyak mikir segala macam, tapi dia butuh bentuk yang dia lihat. Ternyata dia butuh seorang, bahkan Madi itu orangnya nggak perlu mikir. Iya, nggak perlu mikir, dia langsung oh ya. Dia nggak punya pikiran. Tapi dia Madi, dia akan timbul perasaannya, dia akan terbawa dia akan baper ketika dia akan melihat bentuk. Dia akan melihat real kejadian dan segala macam. Oh, Madi gitu. Oh iya yo, setelah aku melihat ternyata dia lewat visualnya yang kita ngobrolkan, dia seorang supir. Akhirnya pun tergambarkan dengan style dia berpakaian Kak Daud. Dia merasa nggak nyaman kalau visualnya nggak bagus dilihat orang. Visualisasi banget ya. Seorang Daud. Ntar dulu belum selesai. Masih koma. Seorang Oji, mereka ngobrol akan timbul perasaannya dari audio Kak Daud, dari pendengaran segala macam. Terbentuknya di situ. Nah, akhirnya kenapa dengan apa yang dilihat seorang Kak Daud dengan kita ya murid yang akhirnya sampai sekarang masih bertahan ya. Masih bertahan dan masih bisa kalau kita pengen ngobrol, pengen sharing segala macam, kita selalu masih sampai sekarang masih bisa ngobrol. Bahkan yang seperti ini pun kita masih bisa saling berapresiasi ya, saling berapresiasi. Kak Daud punya apa, ya oke. Saya punya apa, kita saling support. Kesalahan itu manusiawi Kak Daud. Saya pun punya kesalahan, teman-teman semuanya pun punya salah. Yang ingat garis besarnya adalah gambaran seorang Oji adalah garis besarnya adalah garis besarnya adalah yang saya obrolkan tadi, bahwa saya mendengar 3 tahun sebelum saya ketemu dengan seorang Kak Daud, saya selalu mendengar pelatih teater saya, pelatih musik saya dulu tuh adanya si ini Daud tuh dia ini bla bla bla, siapa sih, ngumpulan dengan anak paskibra, senior kami ini ngumpul anak Bayangkara segala macam, ini nama orang ini muncul terus ya. Nah saya itu orangnya penasaran di situ, akan membentuk perasaan saya. Akhirnya saya harus membuktikan juga dengan saya harus ketemu dengan orangnya. Oke, ketika ketemu, itu 3 tahun sebelum belum kita ini ya. Berarti itu masa kemasan ya berarti ya. Saya ya berarti ya. Maksudnya? Masa kemasan saya berarti itu. Masa keemasan ya. Nah, kalau jatuh-jatuhnya kan 4 tahun terakhir ini kan. Waktu itu. Maksudnya saya ngambil sampelnya, saya itu adalah orangnya terbentuk perasaan saya suka atau tidak itu dari pendengaran. Itu paling utama Kak Daud. Walaupun nanti akan saya evaluasi juga, saya saring juga dengan penglihatan saya, dengan hati perasaan, tapi paling pertama adalah dari pendengaran. Ketika saya mendengar, mungkin kalau Madi, misalnya di situ ada Madi, Dayat, Ade, Daud, biasa aja waktu itu kan. Oh iya yo, ada pertemanan kan. Misalnya ini loh ada yang punya potensi ini Daud. Mungkin seorang Ade atau Madi ya. Oh ya Daud gitu aja. Tapi kalau saya nggak nyaring, ini menarik nih. Orang ini menarik nih. Oke, saya ketemui dan saya harus ketemu ruangnya. Akhirnya ketemu kan, sudah mau perpisahan, Kak Doda yang nemukan. Kita proses itu. Terbentuknya STC itu kan, macam-macam perkelahi dan persalahpahaman segala macam, sampai detik ini masih bertahan. Saya berusaha ngambil yang positifnya Kak Daud. Dari seorang Kak Daudnya. Saya berusaha mengambil yang positifnya. Yang negatifnya, ketika saya akan selalu memikirkan terus yang negatif Kak Daud, saya nggak pernah akan berteman dengan Kak Daud. Itu sih sesimpel itu mungkin saya rasa. Jadi, dan itu saya akan memang sudah saya praktekkan semua orang, dan itu memang stylenya seorang Oji Kak Daud. Bukan saya buat-buat saya harus ngelakuin seperti ini, enggak, memang seperti itu. Bahkan ya saya bilang tadi, teman dekat saya pun selalu sering bilang, dah tuh ngapain sama Kak Daud, dah kita bisa proses sendiri, kita ini. Ya saya terima, ya benar sih ini. Tapi tetap ya akhirnya jatuhnya kan ke silaturahim kan, jadi akhirnya ya tetap silaturahim akan tetap terjaga walaupun sepahit-pahit apapun pernah kita berproses sebelumnya. Positifnya masih banyak kok. Itu aja sih Kak Daud akhirnya ya. Apa yang membuat positif tuh apa aja? Positifnya ya sebenarnya positif orang yang partner bicara saya, partner bekerja saya, kita berusaha mengambil positifnya. Positif itu adalah apa yang nggak kita punya Kak Daud, dia punya. Nah itu yang harus saya fungsikan, bahkan itu yang kita harus ambil, kita masuk, kita input lah untuk diri kita.
Bahkan ini bisa menjadi teman, nggak bisa menjadi teman partner, bisa jadi teman sharing segala macam. Karena memang kita butuh teman untuk berproses menjalani roda perputaran roda hidup ini kan Kak Daud. Benar sekali. Lebih ke itu sih Kak Daud. Kalau saya ngobrol dengan orang yang misalnya ya benci banget dengan Kak Daud, ya saya akan kelelahan juga ngikuti kebencian itu. Iya ya. Padahal pertanyaanku adalah aku ini kan orangnya termasuk introvert ya, Ji, ya. Aku termasuk introvert, milih teman juga nggak banyak aku nih. Ya. Tahu ya, kamu tahu lah tuh. Aku orangnya kalau udah ngumpul situ aja. Misalnya kalau pas kibraka itu aja gitu. Aku nggak pernah termasuk salah satu orang yang nggak suka nongkrong di kafe, itu aku tuh. Yang jadi pertanyaanku adalah, itu aku tahu tuh, Ji. Orang-orang yang ngomong tentang benci bla 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 bla. Kan orang itu yang ngomong gitu nggak deket sama aku, Ji. Ya. Yang deket sama aku kan faktanya kan Dia menerima. sedikit. Ya makanya tuh. Dia menerima. Makanya bingung. Kenapa orang yang tidak kenal aku, tidak tahu aku sebagainya. Dan yang paling penting ini, Ji. Alasannya kenapa aku dulu kayak gitu. Enggak, maksudnya alasannya kenapa ini nyambung enggak? Maksudnya alasannya kenapa aku dulu berbuat seperti itu. Orang kan nggak tahu latar belakangnya kenapa aku jadi begini. Ya. Ya itu sih Kak Daud. Bener nggak ya? Ya paham. Jadi gini, kalau Kak Daud yang ngomongin nanti Kak Daud beralasan asumsinya nanti. Enggak, aku nggak beralasan. Nah, dilihatnya, Ya, kelihatannya dari bener, kacamata saya. bener, Saya yang menjelaskan. Iya, iya. Oke. Ada air kan? Ini hari pertama puasa kita. Aduh, ya ini hari pertama puasa kita. Kok tadi malam terus pakai minum kopi gitu malamnya. Dan lanjut. Selamat berpuasa untuk yang menjalankannya. Ya, amin ya Allah. Mudah-mudahan barokah ya. Oke. Biar saya yang menjelaskan, saya paham sekali Kak Daud. Itu salah satunya juga sebenarnya apa yang membuat saya bertahan dengan orang itu. Saya orang yang sangat kenal sekali dengan Kak Daud. Karena waktu itu saya ketemu dengan Kak Daud adalah setelah keemasannya Kak Daud muncul, Kak Daud ada Aduh, sedih aku jadi. ada kehancuran. Sedih itu jangan diceritakan ya. Itu nggak saya ceritakan. Itu Maksudnya ada itu. sisi kehancuran itu yang membuat Itu akhirnya biar aja orang tahu aibku, tapi aku nggak mau sampai itu bawa. Ya. Karena waktu itu kamu sama Faruk ya. Kenapa? Dan dia punya handycam tuh. Punya handycam. Ji, tolong Ji, aku besok mau ke Tit gitu kan. Tahu kan? Situ. Kamu handycam kan karena aku nih perebutan ini Tit gitu ya. Itu pribadi banget tuh. Ya kan Ji ya? Ya maksudnya dari apa ya? Aduh. Akhirnya kalau Kak Daud tadi kan kalau membicarakan itu akhirnya seakan-akan ini menjadi alasan. Ya. Akhirnya menyampaikan alasan. Kenapa lo alasan ini? Saya menyampaikan. Ya itu tadi tapi kan nggak semua orang kayak saya Kak Daud ya. Saya harus melihat Kak Daud selain karena memang saya nggak peduli dengan apapun backgroundnya Kak Daud, saya juga melihat kejadian itu, melihat apa yang terjadi dan apa yang membuatnya seorang Daud akhirnya jadi seperti ini segala macam. Sisi lain selebihnya Kak Daud, yang saya inginkan itu, saya kalau udah ketemu dengan orang yang ini saya harus belajar banyak, karena apapun waktu itu 10 tahun yang lalu ketika Kak Daud ngobrol dan segala macam, saya nggak pernah ketemu obrolan yang seperti ini. Sama-sama aja. Ketika ketemu dengan seorang Kak Akbar pun, Kak Akbar Haka, ketemu seorang Nala Arum, seorang Pak Abuy, Bang Anca dan sebagainya. Ketika ketemu mereka, ya nggak pernah biasanya oke terus pokoknya Daud. Karena selama pendengaran audio saya ini enak, yang mereka omongkan benar, bullshit malah masalah mereka ngomongnya benar, tapi kelakuan mereka nggak sesuai apa yang mereka. Yang penting saya dapat itunya. Apa yang mereka omongkan benar itu. Ji, kamu tuh harusnya gini-gini, Ji, gini. Seorang Abi Unin, Ji, Dek, kamu harus seperti ini, bla 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 segala macam. Seorang Bang Ancak, kita tuh harus bla 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 berkesan ini. Selama masih audio saya ini benar. Itu yang saya membuat akhirnya masih bisa bertahan dengan mereka. Itu yang nggak bisa saya tinggalkan. Salah satunya dengan Kak Daud. Sampai detik ini pun ya sama. Saya pun ketika ketemu kan masih sharing. Karena seorang Kak Daud nggak bisa kita ajak ngobrol lewat WA memang. Iya. Nggak ketemu ininya. Agak absurd ya. Ini saya dulu ini kembali lagi. Aku sebagai pelatih sosok yang terkenal kejam. Itu yang kamu rasakan Ji dulu. Oke, Itu jadi brand image-ku loh tuh Ji. Sampai sedikit.
Daud tuh kejam, perfeksionis, nggak bisa ini bla 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 bla. I like that. It's okay, no problem. No problem for ya. me, yes, no. Itu mentality. Ya. Dan itu kamu sempat curhat tuh. Dulu saya dengan Kak Daud tuh biasa begini ketika saya praktikan. Ada orang tua yang nelpon ya. Ini buat nanti mungkin yang murid-murid saya Kak Daud ya yang nonton. Ini real, akhirnya ini yang sebenarnya yang sering Kak Oji yang ngobrolkan dengan kalian. Waktu zamannya proses Kak Oji itu proses salah satunya di Kak Daud. Waktu itu kita bentuk memang komunitas film, tapi latihannya teater. Mungkin film nggak segitu-gitunya kali latihannya. Tanya aja teman-teman ini, mungkin film nggak ada latihannya sampai yang kata Messi kita gulung-gulung di semen, di lumpur dan sebagainya. Ini latihan apa sih? Akhirnya basic teater yang dia pelajarkan. Sampai puncaknya Ini gini perlu klarifikasi, STSC itu adalah kita orang-orang teater tapi suka film. ya, akhirnya makanya di situ Kita studi teater and Cinema Art Club. Jadi orang yang Belajar teater orang teater tapi kita bukan orang film waktu itu ya. Ya, orang film yang Kita buta sok tahu banget. Oke, lanjut. Akhirnya kok akhirnya? Oke, oh enggak oke. Menarik. Dan begitu dan selanjutnya gitu. Menarik sebenarnya. Proses saya yang dengan basic Kak Daud yang kejam waktu itu karena dia menerima prosesnya kejam. Itu Kak Daud, saya kalau mendengar misalnya waktu itu Kak Dodo bilang kita ini masih nyaman. Kita ini masih nyaman. Zamanku dulu yo, kami tuh dilempar. Pelatih tuh ini bla 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 ini non salah tuh ini. Nah, saya tuh orangnya baper gitu Kak Daud mendengar. Ini menarik nih. Saya harus melakukan sama. Kenapa? Hasilnya kita juga yang ini bukan pelatih kan, hasilnya kan kita yang nikmatin. Oke. Saya ketemu Kak Dodo adalah muridnya Kak Daud. Oke, dah proses dengan Kak Dodo, oke, sip. Dibuatnya nangis pada saat mau pentas segala macam. Oke, dah cukup. Kak Dodo ketemu Kak Daud. Wah, ini menarik. Ini kan yang membuat Kak Dodo jadi seperti ini nih. Ketemu Kak Daud. Proses segala macam. Apapun sampai ya mohon maaf Kak Daud ya, waktu itu proses kita saya aja yang nerima diludahin Kak Daud. Mungkin yang di sini pernah diludahin Kak Daud enggak? Ludahin Kak Daud? Enggak bercanda. Diludahin Kak Daud. Kalau tuyung-tuyung kepala tuh udah biasa. Bodoh nih hal ini. Kalau teman-teman yang lain, teman-temanku yang lain udah Kak Daud, udah enggak tuh Kak Daud ini teman padahal tuh murid tuh. Tapi enggak terima kan. Bodohnya Oji tuh kenapa tuh? Biasa aja. Nih mental coy. Akhirnya terbentuknya di situ Kak Daud. Nah, akhirnya saya ngerasanya proses yang berbeda dengan zaman sekarang yang murid-murid yang saya ajari Kak Daud di dunia musik. Yang kewalahannya jadi akhirnya ketika nggak sama proses, tapi memang zaman sekarang nggak bisa kita samakan 10 tahun yang lalu prosesnya Kak Daud. Nah, itu aku mau bantah. Ntar ya, nanti bantahannya. Menurut sudut pandang saya nggak bisa saya samakan prosesnya seperti 10 tahun yang lalu yang ya kita garis bawahi kejam dalam artian dalam berproses latihannya. Akhirnya ini membuat otak saya akhirnya menjadi berproses. Saya harus ada cara lain, kejam yang lain. Kejam yang lain kalau dulu kalau kita harus memperlihatkan sikap. Jadi sekarang memang kejamnya karena anak zaman sekarangnya adalah dengan media dan segala macam, kita kejamnya lewat media Kak Daud. Salah satu contoh psikologi mereka sebenarnya. Sebenarnya kejam kayak waktu kita menunjukkan sikap marah, kalian kalau nggak ada yang latihan bla bla bla, saya akan ini. Sebenarnya psikologi mereka juga akan terganggu. Tapi dengan amarah kita kan. Nah, dengan saya melakukan amarah Kak Daud, dengan mental yang baru tumbuh dan segala macam, bubar. Saya pernah melakukan sebenarnya aktimu kayak tai. Besoknya mamanya nelpon. Ini pelatihnya si A ya? Iya Bu, kenapa? Saya itu nggak pernah bilang anak saya itu tai. Saya ngalami yang itu dari akhirnya. Padahal dulu zamanku kalian tuh bukan kutai-tai, anjing bangsat ya. Semua lah kebun binatang tuh hampir. Tapi mamanya nggak ada nelpon aku tuh. Ya akhirnya di sini sebenarnya nggak bisa disalahkan Kak Daud. Proses perkembangan anak sekarang mereka kan udah banyak belajar selain di sekolah, mereka cari pengalamannya lewat media. Harus ada teknik lain sebenarnya. Ini saya seorang pengajar sampai sekarang Kak Daud akhirnya harus cari teknik lain. Kejamnya itu nggak mesti harus kejam yang harus marah-marah, harus teriak-teriak dan membuat lempar barang yang di sekitar kita. Waktu itu saya harus buat ini. Dinamika latihan prosesnya itu harus saya buat. Dan alhamdulillah sampai saat ini salah satunya di SMA 2 kan saya masih tetap bertahan Kak Daud. Dengan kalau kapasitas orangnya
kayak yang zamannya Tamsa dulu, Reja, Rinto sebagainya itu memang mereka ujung rambut sampai ujung kaki memang pengen berkesenian. Kalau sekarang nih memang pengen belajar, pengen mengetahui dulu, belum full di sini. Belum. Nah yang saya bentuk adalah bukan mereka bentuk pintar main musik dulu, mentalnya akhirnya ke Daud. Karena kalau udah mentalnya udah terbentuk, apa aja itu kita mau progres kan, proses kan, yes aja kan. Itu sih sebenarnya Kak Daud. Kenapa waktu itu zaman Kak Daud, saya bangga akhirnya ngerasain proses-prosesnya seperti itu. Makanya saya bilang selalu ke murid-murid saya, proses kalian bener deh. Yang zaman sekarang ini sangat-sangat enak. Kalau zaman dulu ya pelatih Kak Oji lempar barang, lempar sandal ke muka, yang adegan kecap-kecap, ya kan? Udah acting dah keren-keren, dah capek-capek acting pakai kostum ini, cut, lempar sandal. Kan saya dulu dijulukin pada zaman itu dijulukin Raja Opret ya. Ya. Ingat aja ya, Raja Opret karena yang membawa yang beberapa kali. Saya itu punya pemahaman gini, karena ini diajarkan untuk membuat adegan komedi itu nggak mudah, Ji. Ya. Makanya kalau orang-orang harus tahu, justru saya ketika membuat adegan komedi, proses di belakangnya itu menyakitkan loh. Bahkan saya pernah marah, kalau kamu masih tertawa dengan lucuanmu sendiri, itu berarti kamu gagal. Ingat ya. Makanya kayak ini Faru baru ngomong kan, aku kok baru ketawa tuh, Ji. Karena ketawanya kenapa, Ji? Karena orang itu baru sekarang ini bikin komedi yang kayak kita. Sedangkan sudah kita lakuin 10 tahun yang lalu. Iya. Ya kan? Ketika Oji kayak gini, orang masih ketawa dan komen masih banyak loh itu. Itu bayangkan Oji waktu prosesnya aja dia gak ketawa-ketawa itu. Ya. Mungkin orang gak bisa nahan tawa ya kan? Oji, salah. Coba yang betul Ji, garpunya tuh gini-gini. Contoh videonya di bawah ini ya. Bikin kerjaan sih. Dosa lagi. Soalnya ngeditnya kebanyakan aku Ji. Ya kan Ji ya? Lo mana katanya dulu tuh awas belajar Ji. Kenapa nggak percaya dengan tim? Jadi kita lebar-lebar ngomong. Oke lanjut gak ada apa-apa. Jadi tim apa namanya? Jadi yang paling penting itu adalah ini Ji. Bahwa apa yang lucu tidak harus prosesnya menyakitkan. Iya. Karena kita melucu buat orang tertawa, bukan buat diri kita tertawa. Kita menghibur orang, bukan menghibur diri gitu. Nah, ya kan? Ya. Itu maksudnya, artinya bahwa komedi itu nggak mudah gitu, nah maksud saya. Tuh. Intinya proses ya, akhirnya semuanya itu harus memang proses, jangan instan. Wah, nggak ada. Aku nggak pernah percaya instan. Termasuk yang saat ini ku alamin, dan sekali lagi, ketika aku mendapatkan posisi seperti ini, orang kan nggak nerima alasanku kenapa begini. Orang kan nggak mau tahu kenapa begini. Misalnya kenapa sih Ji kalau kamu mau gini-gini, dan Oji pun tidak punya hak untuk menceritakan Daud tuh kenapa begini karena alasannya begini. Dan aku nggak mau jadikan pembelaan kan Ji, seperti yang kamu bilang kan, biar jadi opini orang. Yang pasti segala sesuatunya yang pasti gini. Saya hanya mengatakan saya manusia, saya punya rasa, gitu aja sih. Judulnya bagus kan? Oke. Saya manusia, saya punya rasa. Oke. C. Aku manusia. Aku manusia. Kamu manusia. Kita berdua sepasang insan. Pernah jatuh cinta, pernah sakit, dan juga pernah bahagia. Kamu manusia, aku manusia, punya rasa, punya jiwa. Tunggu single kami. Oke, di part kedua aku akan ngobrol lagi sama Ahmad Fauji. Kali ini tadi dia menyerang saya, sekarang akan menyerang dia. Thank you. Segmen kedua.